channel Roy Sidik sendiri tentunya. Dan kali ini kita akan kembali membahas ya mengenai kalender KSCI, saham-saham yang sedang mendekati tanggal kumdate-nya ya, seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman yang sudah menonton video ini nanti bisa mengkalkulasi sendiri, mengkulik lagi saham-saham yang berpotensi akan naik ya, karena rata-rata saham yang akan kumdate di situ rata-rata akan naik harga sahamnya. Itu kalau untuk teman-teman yang mau scalping. Dan teman-teman yang mungkin nyari dividennya juga bisa masuk, ditunggu saja untuk efektif date-nya atau tanggal ditransfernya dividen cash-nya, seperti itu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, karena ini untuk tanggal 28 besok ini cukup lumayan banyak ya, ada 4 kumdate ya. Jadi kita langsung saja. Untuk yang pertama ada Armada Berjaya Trans. Untuk security code-nya, kode sahamnya Jaya. Lalu kemudian untuk record date-nya 10 Mei besok, kemudian efektif date-nya 20 Mei ya teman-teman semua ya. Lalu untuk deskripsinya, rasio dividen tunai satu saham akan memperoleh 3,8 rupiah. Jadi teman-teman tinggal nanti masuknya berapa lot. Satu lotnya itu 100 lembar, tinggal dikali ya, karena di sini satu lembarnya 3,8 rupiah. Seperti itu. Langsung saja untuk di sini untuk laba bersihnya ya, kita coba cek. Untuk laba bersihnya di sini seluruhnya 2,28 miliar. Di sini ini total untuk dividen interimnya ya. Jadi 2,2 miliar ini dana yang dialokasikan untuk pembagian dividen pada para investor yang terdaftar nanti. Seperti itu ya. Oke, di sini Jaya membukukan laba bersih 3,89 miliar ya. Per 30 September tahun lalu ya. Lalu kemudian perseroan juga memiliki saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar 6,73 miliar. Di sini ya saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya 6,73 miliar. Di sini biasanya untuk operasional, pembangunan, biaya perawatan atau pembayaran gaji karyawan, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja untuk saham yang kedua ya teman-teman ya. Saham kedua ini pasti teman-teman sering dengar ya. Nah, ada Astra Internasional atau ASI, pasti sering dengar karena produknya ya. Kalau teman-teman tahu ada Honda Astra itu ya, Honda mobil atau motor di situ banyak ya, itu produknya Astra Internasional. Lalu kemudian untuk record date-nya 10 Mei, kemudian efektif date-nya 20 Mei. Kemudian untuk deskripsinya di sini, satu lembar saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar 194, lebih gede dari Jaya tadi ya, 194 rupiah per lembar sahamnya. Tinggal nanti teman-teman masuknya berapa lot, dividennya nanti tinggal dikali ya, satu lotnya kan 100 lembar, seperti itu. Atau mungkin teman-teman ini mau scalping, bisa teman-teman. Jadi mungkin hari ini nanti masuk, nanti tinggal tunggu pergerakan harga sahamnya ya. Nanti kalau sudah naik tinggal TP atau take profit, cari ya capital gain-nya, seperti itu. Karena rata-rata akan naik ya kalau mendekati kalau mendekati kumdate dividen seperti ini ya. Oke, setelah tadi kita mengulik untuk berapa yang kita dapat per lembar sahamnya, kemudian di sini kita akan mengetahui dana yang akan dibagikan ke dalam bentuk dividen ya di sini ya. Ini sangat lumayan gede, ini sepertinya 9 miliar 675 juta 569.200. Berarti ini 9 triliun ya teman-teman ya, sorry ya.
dividennya di sini 9 triliun sendiri, 9 triliun 635 miliar 569 juta 200.460 rupiah, atau sebesar 239 per saham dari laba bersih konsolidasian perseroan. Jadi ini lumayan gede ya teman-teman ya, bukan lumayan, yang memang cukup gede. Gede sekali ya teman-teman ya. Tidak diragukan lagi karena sebagian besar masyarakat Indonesia juga menggunakan produk dari ASI sendiri ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk untuk mencari dividennya di sini cukup lumayan gede, tinggal nanti masuk hari ini atau mungkin besok, karena tanggal 28 mendekati penutupan itu waktu terakhir ya untuk terdaftar sebagai pemegang terdaftar sebagai investor yang mendapatkan dividen. Tanggal 28 ya sekitar mendekati pasar tutup lah, market close-nya sekitar jam 3 sore seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke saham berikutnya yang ketiga. Di sini untuk Dharma Satya Nusantara ya, DSNG. Untuk kode sahamnya di sini record date-nya 10 Mei ya. 10 Mei untuk efektif date-nya 19 Mei. Nanti jika teman-teman kalau sudah terdaftar ke dalam para investor yang mendapatkan dividen, nanti di transfernya di sini di 19 Mei ya untuk efektif date-nya itu. Lalu kemudian deskripsinya untuk rasionya. Rasio dividen tunai adalah satu saham akan memperoleh Rp20 per lembar saham ya. Jadi Rp20 per lembar saham untuk teman-teman ya. Jadi tinggal nanti berlaku kelipatan, tinggal teman-teman belinya berapa lot. Satu lotnya itu 100 lembar saham. Oke, kita langsung untuk pembahasannya. Dharma Satya Nusantara berencana dividen tunainya dibagikan Rp20 sejumlah atau senilai 212 miliar. Itu total dana yang dialokasikan hanya untuk dividen ya teman-teman ya. Ini berasal dari laba bersih tahun lalu ya. Lalu kemudian nah di sini dalam rapat tersebut yang dilaksanakan pada 20 April kemarin sepakat untuk mengalokasikan 29,2% dari laba bersihnya untuk dividen ya. Jadi total laba bersih semuanya 29,2%-nya itu dialokasikan untuk dividen saja ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Lalu untuk laba bersihnya DSNG sendiri itu 727,15 miliar ya. Ini lumayan gede. Selanjutnya sisa laba bersih perseroan akan dibukukan sebagai laba bertahan untuk memperkuat modal kerja dan kebutuhan investasi. Jadi 727,15 miliar itu 29,2%-nya itu dibagikan pada tanggal 19 Mei besok ya, ke dalam bentuk dividen kepada para investor yang terdaftar. Seperti itu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi untuk saham yang terakhir tanggal 28 Kumdet, tanggal 28 April ini ya, yang pastinya ini ada Multi Bintang Indonesia. Ini perusahaan bir di sini kode sahamnya MLPI untuk record date-nya 10 Mei ya. Lalu kemudian efektif day-nya 20 Mei besok. Lalu kemudian untuk deskripsinya, dividen tunai satu lembar sahamnya akan memperoleh Rp408,45 per satu lembar sahamnya. Ini lebih gede dari semua saham-saham yang kita bahas tadi ya, bahkan lebih besar dari Astra Internasional yang hanya 194, yang Rp200 saja tidak sampai ya. Di sini MLPI sendiri berani ngasih Rp408,45 per satu sahamnya. Di berlaku kelipatan, nanti tinggal teman-teman beli berapa lot, seperti itu ya. Oke, kita
kita langsung untuk pembahasannya. Pembahasannya di sini PLT MPLPI Produsen Bir Bintang akan membagikan dividen senilai 860,60 miliar. Dengan demikian setiap pemegang saham akan membawa pulang 408,45 per saham. Di sini untuk total uang yang akan dibagikan dalam bentuk dividen, MLPI lebih kecil ya dibanding Astra International. Astra tadi kalau tidak salah, seingat saya 9 miliar sendiri ya, tapi 9 triliun, tapi untuk per satu sahamnya itu lebih kecil dari MLPI, karena saham yang beredar itu lebih besar atau lebih banyak ASII ketimbang MLPI ya, seperti itu. Jadi walaupun total uangnya yang dibagikan dividen itu lebih besar ASII, tapi maksudnya per satu lembarnya itu lebih kecil dibanding MLPI, seperti itu ya. Teman-teman bisa nangkep ya. Oke. Lalu kemudian sebelumnya MLPI mengumpulkan 665,8 miliar sendiri ya per akhir tahun lalu. Jadi per Desember tahun lalu 2021 MLPI sendiri laba bersihnya bisa mencapai 665,8 miliar. Seperti itu. Oke, begitu saja teman-teman. Oh ya, kita cek sebentar ya untuk saham syariah non syariahnya. Tadi yang pertama ada Jaya. Tidak deh. Nah, ada ya Jaya teman-teman ya. Di sini tidak usah takut, untuk Jaya sendiri masuk ke dalam saham syariah. Jadi bagi teman-teman yang masih ikut syariat Islam ya. Oke, langsung tadi ada SCI tidak ada ya teman-teman ya. Lalu kemudian untuk apa tadi, saya lupa. Dharma Nusantara DSNG. Oh ya teman-teman, ini saya update untuk daftar saham syariah non syariah ini per Maret bulan lalu ya. Di sini sepertinya DSNG tidak tercatat di dalam saham syariah, tidak ada ya. Oke, lalu kemudian untuk yang terakhir tadi ada MLPI. MLPI juga sepertinya tidak ya, karena dia produsen minuman bir atau bir bintang. Oke, tidak juga. Jadi hanya tadi yang pertama tadi ya, yang saham syariah ya. Bagi teman-teman yang mau masuk di sini bisa masuk salah satunya atau keempat-empatnya juga boleh. Yang penting nanti tinggal teman-teman kulik lagi lebih dalam, yakinnya masuk atau tidak, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang, like dan share ke teman-teman yang lain, dan juga tonton video-video saya sebelumnya. Itu banyak yang membahas mengenai saham-saham yang berpotensi cuan, atau juga saham-saham yang sedang mau IPO, seperti itu ya. Prospektusnya bagaimana, kedepannya prospeknya kedepannya bagaimana, seperti itu. Banyak, tinggal teman-teman cari, atau nanti saya tinggal di link deskripsi ya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.